Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur surat lamaran pekerjaan. Adapun indikator yang akan kita capai adalah menentukan isi surat lamaran pekerjaan, yang kedua menentukan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sedangkan untuk KD indikator 3 dan 4 kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Perhatikan surat lamaran berikut. Baik, berdasarkan surat lamaran di atas, apa yang kalian bisa temukan di dalam surat lamaran tersebut? Ya, tempat tanggal surat, identitas pelamar, ya, tanda tangan dan nama jelas. Baik, perhatikan penjelasan berikut. Di dalam sebuah surat lamaran, terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup. Nah, kedua-dua bagian itu dituliskan dalam satu halaman. Kemudian, riwayat hidup itu berisi pengalaman kerja, pendidikan formal dan non-formal, pengalaman organisasi, dan prestasi. Sedangkan integritas pelamar secara jujur, ini maksudnya adalah bahwa apa yang kita lampirkan atau apa yang kita jelaskan dalam riwayat hidup kita itu yang sejujur-jujurnya, jadi tidak kita tambah-tambah dan tidak kita kurang-kurang di situ. Baik dari pengalaman kerja, pendidikan formal dan non-formal, pengalaman organisasi maupun prestasi, semuanya kita jelaskan secara jujur. Berikutnya, bagian surat dari lamaran kerja atau struktur dari lamaran kerja itu ada 3, yaitu pernyataan umum atau tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Pernyataan umum atau tesis itu adalah sebagai informasi awal yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Contoh, di sini ada contoh dari pernyataan umum. Jadi ada 2 bagian di situ, ada identitas pelamar, kemudian ada tujuan. Jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat adalah identitas pelamar. Sedangkan tujuan adalah dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Nah, itu tujuan di situ. Jadi menjelaskan lowongan kerja yang akan kita lamar. Dimaksud dengan pernyataan umum. Berikutnya adalah argumentasi. Argumentasi adalah penguat tesis. Jadi di dalam argumentasi ini dilampirkan informasi berupa daftar riwayat hidup atau CV, kurikulum vitae, kemudian foto, ijazah, surat keterangan kepolisian, dan lain-lain. Jadi sebagai penguatnya itu yang dilampirkan. Nah, itu yang dimaksud dengan argumentasi. Lihat contohnya. Kalimatnya, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, bersama ini saya lampirkan 1. Fotokopi ijazah terakhir beserta transkrip yang telah dilegisasi masing-masing 1 lembar. 2. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar. 3. Fotokopi kartu pencari kerja sebanyak 1 lembar. 4. Surat keterangan kesehatan. 5. Surat keterangan kelakuan baik. Nah, itu namanya argumentasi. Selanjutnya, penegasan. Jadi struktur yang terakhir itu adalah penegasan. Pada bagian ini bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah atau menguatkan atau memberikan saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi permasalahannya adalah ingin melamar pekerjaan, dan di bagian ini menegaskan bahwa kita ingin diterima jadi bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kalimatnya adalah, demikianlah permohonan ini disampaikan, besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Nah, ini biasanya penegasan ini juga bisa dikatakan sebagai penutup atau alinea penutup. Yang pertama, menentukan isi surat lamaran pekerjaan. Jadi sebelum kita menentukan isi surat lamaran pekerjaan, kita menentukan unsurnya dulu, atau kita mengetahui unsur surat lamaran pekerjaan itu.
Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah bagian dari jenis karangan eksposisi. Nah, ini contohnya, Balikpapan 20 November sampai ke hormat saya dan tanda tangan. Nah, pertanyaannya, isi dari surat lamaran tersebut adalah, di dalam surat lamaran tersebut ada unsur nama, tempat dan tanggal surat, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Nah, itu isi dari surat lamaran yang kita lihat sebelumnya. Kedua, menentukan sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi, sistematika atau unsur surat lamaran pekerjaan itu ada 9. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Contohnya Palembang 26 Juli 2021 dan dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Itu penulisan tempat dan tanggal surat lamaran yang benar. Kemudian lampiran yang kedua, lampiran dan hal. Lampiran tidak boleh disingkat lam, tapi lampiran. Nah, lampiran di sini ada 4 lembar atau 1 berkas. Boleh menuliskan 4 lembar, boleh menuliskan 1 berkas. Kalau misalnya kita jelas tahu mengetahui berapa lembar surat lamaran tersebut, maka tuliskan misalnya 8 lembar. Nah, tapi kalau untuk kata 1 berkas itu adalah lebih dari 1 lampirannya. Lebih dari 1 lampirannya. Kemudian hal, di bawah lampiran adalah hal. Hal, lamaran pekerjaan. Jadi hal ini disesuaikan dengan apa maksud kita membuat surat lamaran itu, ya ingin melamar kerja. Jadi halnya adalah lamaran pekerjaan. Itu dua unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adalah penulisan alamat surat. Contoh yang terhormat manajer sukses mandiri Jalan M Yamin nomor 02 Kalibata Jakarta. Yang harus kita perhatikan bahwa tidak boleh menuliskan kata kepada di alamat surat. Jadi cukup yang terhormat manajer saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak melampirkan nama jenis kelamin. Misalnya, yang terhormat Bapak Ibu. Nah, kata Bapak atau Ibu itu tidak usah dilampirkan. Jadi cukup jabatannya saja. Jadi jabatannya sebagai direktur, sebagai manajer, atau sebagai konsultan. Pokoknya dituliskan jabatan dalam alamat surat itu. Dan tidak dituliskan jenis kelaminnya. Kemudian lagi yang ketiga, bahwa alamat surat itu tidak lebih dari 3 baris. Jadi maksimal 3 baris. Itu aturan yang benar. Jadi tidak boleh terlalu panjang alamat surat tersebut. Kemudian kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JL, tapi cukup dengan kalian tuliskan dengan panjang jalan. Dan terakhir, di dalam alamat surat itu tidak boleh ada tanda titik setelah nama Jakarta. Jadi Jakarta titik. Nah, itu salah. Jadi tidak boleh tanda titik. Unsur yang keempat itu adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka ini dengan hormat. Penulisannya dengan huruf besar, kemudian hanya huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda koma. Itu penulisan salam pembuka yang benar. Unsur yang kelima, alinea pembuka. Nah, contohnya alinea pembuka itu sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan, sehingga instansi yang menerima lamaran itu tidak merasa tersinggung. Kemudian di dalam alinea pembuka itu mencangkup pernyataan umum atau tesis. 6. Isi. Ada 3 bagian dalam isi surat lamaran kerja, yaitu identitas pelamar, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga menyatakan lampiran. Identitas pelamar yang menjelaskan tentang data pelamar atau biodata pelamar, sedangkan maksud dan tujuan mengapa kita membuat surat lamaran kerja itu, lowongan apa yang kita pilih di situ. Kemudian disertai dengan lampiran yang mendukung surat lamaran kerja yang kita buat. Unsur yang ketujuh adalah penutup. Nah, penutup ini sama dengan penegasan atau alinea penutup. Jadi contoh kalimatnya atau alineanya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, itu contoh dari penegasan. Berikutnya adalah unsur yang ke-8 adalah salam penutup. Nah, salam penutup ini sama dengan salam pembuka. Kalau salam pembuka dengan hormat, jadi D-nya besar, H-nya kecil, diakhiri dengan tanda koma. Salam penutup juga sama, hormat saya, H-nya besar, S-nya kecil, kemudian diakhiri dengan tanda koma. Unsur yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Jadi hormat saya, kemudian tanda tangan,
dan kalian di bawahnya dituliskan dengan nama terang siapa nama jelas pelamar. Oke. Kita latihan, ini contoh surat lamaran. Ini lamaran yang akan kita kerjakan, akan kita jawab sesuai dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan isi surat lamaran pekerjaan di atas. Itu yang pertama, isinya apa saja dalam surat lamaran tersebut. Yang kedua, tentukan sistematika surat lamaran pekerjaan di atas. Nah, lihat sistematikanya dalam surat lamaran itu seperti apa. Baik. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran materi kita tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.